Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini kembali lagi saya akan membahas seputar pekerjaan di Korea Selatan. Jadi memang di konten saya itu informasinya bukan hanya mengenai pekerjaan di Korea Selatan, tapi juga nanti ada informasi, ada edukasi, ada daily activity, dan vlog. Saat ini saya akan membahas dan membuat video tentang ujian EPS topik ya, yang sedang berlangsung di sektor manufaktur tahun 2024. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman yang menyimak video ini, menonton maupun mendengarkan, mohon bantu subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar apabila ada update terbaru dari saya buat video muncul di HP teman-teman semuanya. Nah, jadi ujian EPS topik sedang berlangsung ya, dimulai tanggal 18 April sampai 6 Juni, itu untuk gelombang pertama. Kemudian gelombang keduanya dari 19 Juni sampai 26 Juli tahun 2024. Nah, kita ketahui bahwa pelamar di manufaktur dan sektor lainnya mengalami pelonjakan signifikan ya. Jadi di manufaktur saja yang melamar itu ada 46.408 orang, teman-teman. Ini termasuk rekor terbesar pekerjaan di bidang manufaktur yang berminat bekerja di Korea Selatan. Sebelum-sebelumnya belum pernah yang mengalami angka sebesar ini. Paling angkanya di bawah 40.000, 35 ribuan ya. Setiap tahunnya seperti itu untuk ujian manufaktur. Tapi akhir-akhir ini memang menjadi primadona untuk bisa bekerja di Korea. Di samping gajinya juga besar, di sana juga menjadi negara favorit tujuan ya untuk bekerja ataupun menempuh pendidikan di Korea Selatan. Nah, untuk kuotanya sendiri yaitu kuota kelulusan yang sudah diumumkan oleh HRD Korea yaitu sebanyak 7.129. Artinya nanti akan ada yang gugur atau tidak lulus sebanyak 39.279 orang. Ini angka yang besar, teman-teman. Sedangkan kuotanya hanya 7.000. Kita flashback, tarik datanya dari 1 tahun ke belakang, yaitu pada saat ujian manufaktur tahun 2023, itu manufaktur ada 3 gelombang, teman-teman. Jadi gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Itu KKM-nya sama. Jadi nilai 80 atau 160 kalau nilai maksimalnya 200 ya. Gelombang kedua juga sama 160 atau 80. Kemudian gelombang 3 juga sama ya, 80 atau 160. Nah, kalau nilai 80 ini tinggal dikalikan aja 2,5, teman-teman. Jadi dikalikan 2,5. Sebetulnya sama saja. Kalau yang pakai 80 berarti nilai maksimalnya 100. Kalau yang pakai 160 berarti nilai maksimalnya itu 200 poin. Nah, untuk kuota awal yaitu 10.000 orang yang akan lulus. Tapi ternyata ada up ya, ada kuota tambahan kurang lebih 2.000-an sehingga total kuota kelulusan di tahun 2023 itu ada 12 ribuan lebih ya. Sekitar itu ya. Jadi ada penambahan kuota ya dari HRD Korea, semula 10.000 menjadi 12.000. Nah, bagaimana dengan EPS topik di sektor manufaktur tahun 2024 ini, 2024 ini? Nah, kuota yang sudah diumumkan oleh HRD Korea yaitu kuota awalnya sebanyak 7.129 orang. Nah, kemudian total kuota di tahun 2024 apakah ada tambahan? Ini yang masih menjadi misteri dan masih menjadi harapan kita bersama. Semoga kuotanya
ditambah, ya, bertambah, entah itu berapapun penambahannya. Yang jelas harapan saya kuota di 7.000 ini akan bertambah, ya. Besar kecilnya itu nanti terserah urusan HRD Korea Selatan. Nah, teman-teman, apabila dilihat dari rasio jumlah pelamar dan yang lulus, itu sangat ini sekali, ya, sangat kecil sekali kemungkinannya, dan mungkin hampir tidak mungkin bisa menyamai KKM seperti tahun 2023, teman-teman. Jadi tahun 2023 ini kuotanya banyak, 10.000 orang lebih, bahkan 12.000 orang, tapi yang melamar ini tidak sampai 46.000, hanya di angka 30 sampai 35.000 paling banyak. Nah, sedangkan ini pelamarnya bertambah. Nah, kemudian berapa sih untuk KKM-nya? Ya, saya bicara di sini bukan tidak ada maksud apa-apa, cuman untuk supaya teman-teman lebih termotivasi lagi dan targetkan nilai tinggi pada saat tryout, teman-teman. Jadi jangan nargetin 160, targetkan di angka minimal 175. Syukur-syukur setiap kali tryout bisa nilainya 180 ke atas. Nah, ini prediksi KKM saya, ya, untuk di EPS Topik Manufaktur 2024 ini. Sekali lagi, ini hanya prediksi, ini hanya sebatas pandangan saya. Teman-teman juga boleh membuat prediksi atau perkiraan, tetapi harus sesuai dengan data dan mempertimbangkan rasio pelamar dengan jumlah kelulusan yang ditentukan oleh HRD Korea Selatan. Nah, ini teman-teman, jadi di prediksi saya, jadi nilai 160 ini bagi saya tidak masuk, ya. Jadi bahkan yang nilainya 165 atau 82,5 juga ini harus siap menerima kenyataan, ya, harus pasrah. Apapun nanti hasilnya, yang jelas teman-teman jangan putus asa. Ini untuk yang nilainya 165, nilai ujian bahasa Koreanya. Nah, kemudian yang nilainya 170 ini juga masih was-was, teman-teman, belum aman. Nilai 170 atau nilai 85. Kemudian nilai 87,5 atau 175 ini banyak berdoa dan optimis. Jangan khawatir, teman-teman, kalau memang dapat nilai ujian bahasa Korea di skor atau poin 175, ini banyak berdoa dan optimis, teman-teman, ya. Kemudian yang nilainya 90 atau 180 ini insya Allah lulus, teman-teman. Kalau nilai bahasa Koreanya dapat nilai segini, saya aminin, ini insya Allah akan lulus. Berapapun kuotanya, mau ada tambahan, mau nggak ada tambahan, kalau nilainya 180 ini aman, teman-teman. Insya Allah lulus. Nah, kalau nilainya 92,5 atau 185 ini siap-siap potong kambing atau tasyakuran. Nah, banyak-banyak bersyukur. Kalau punya najar, jangan lupa najarnya dilaksanakan, ya. Ini automatically lulus, teman-teman. Berapapun kuotanya, ada tambahan kek, nggak ada tambahan, ini saya jamin lulus, saya pastikan lulus. Kalau nilainya dapat 185. Hanya teman-teman setelah lulus nanti siap-siap urus berkas sending, ya. Siap-siap urus berkas sending, ini tinggal udah tinggal tenang aja di rumah, tinggal siapin urus berkas buat sending, karena saya jamin pasti lulus kalau dapat nilai EPS Topik ujiannya dapat 185 atau 92,5. Nah, itu saja, teman-teman, video dari saya. Sekali lagi, prediksi hanya sebatas pandangan pribadi saya untuk menganalisa berapa sih nilai KKM untuk ujian EPS Topik Manufaktur di 2024. Teman-teman juga bisa membuat prediksi. Sekali lagi, prediksi hanya perkiraan dan bukan jaminan patokan untuk lulus. Ini hanya sebatas gambaran saja. Dan pesan saya,
kepada teman-teman yang sedang tryout, targetkan nilai minimal 175 atau di atas 180 itu bagus. Karena biasanya dari hasil tryout dengan ujian real ketika EPS topik itu tidak jauh beda. Paling tidak ada 1-2 nomor yang selisih, teman-teman. Kalau misalkan hasil tryoutnya stabil, angkanya segitu, biasanya di ujian real atau ujian resmi EPS topik manufakturnya itu akan sama, paling lebih 1 atau 2 nomor yang mengalami mengalami naik turun ya, teman-teman. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.